Rencana hanya tahu bahwa Marshall sempat memberitakan tempat hiburan malam jadi sarang narkoba dan perjudian. Mara Salem Harahap alias Marshall ditemukan tewas ditembak di dalam mobilnya saat berada tak jauh dari kediamannya di Nagori, Karanganyar, Kabupaten Simalungun pada Sabtu 19 Juni 2021 dini hari. Marshall adalah seorang wartawan media online yang pernah terlibat kasus pemerasan. Rencana Siregar, teman dan kerabat korban, mengatakan Marshall sempat memberitakan terkait tempat hiburan malam yang jadi sarang narkoba di kota Siantar. Menurut rencana, sejak Marshall memberitakan tempat hiburan malam jadi sarang narkoba, ada pihak yang komplain. Dirinya mengatakan mereka memprotes tempat hiburan malam sarang narkoba, cuma ia tidak mau menyebutkan nama. Dia mengatakan pihak yang protes itu melayangkan komplain sekitar 2 minggu yang lalu. Kendati demikian, rencana tidak ingin berspekulasi lebih lanjut. Rencana hanya tahu bahwa Marshall sempat memberitakan tempat hiburan malam jadi sarang narkoba dan perjudian. Rencana mengatakan korban ditemukan warga sekitar 300 meter dari rumahnya di Nagori, Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Saat ditemukan, kondisi kaca mobil Datsun Go BK 1921WR dalam kondisi terbuka tanpa adanya bekas tembakan ataupun rusak. Bahkan menurutnya pelaku penembakan merupakan orang terdekat karena tidak adanya tanda-tanda kerusakan mobil. Saat warga memeriksa paha sebelah kiri korban terdapat lubang bekas tembakan. Proyektil berwarna kuning kemasan hampir menembus kemaluannya. Kakak kandung korban Hasanuddin Harahap mengatakan dirinya tahu sang adik ditembak mati setelah pihak rumah sakit memberi kabar. Dari luka sementara yang terlihat di tubuh korban, Marshall mendapat luka tembak di bagian paha dalam sebelah kanan. Jenazahnya terbaring di UGD RS Vita Insani Siantar dengan kondisi berlumuran darah. Setelah menjalani pemeriksaan singkat di RS Vita Insani, jenazah Marshall dibawa ke RS Bayangkara, Medan. Diketahui Marshall beberapa kali tersandung kasus hukum. Dia pernah dilaporkan dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Setelah bebas, Marshall kembali terlibat kasus hukum. Marshall bersama temannya Suwardi alias Apeng memeras penjabat PT PN3 Gunung Pamela. Pada Agustus 2020 silam, Marshall dan Apeng minta uang sejumlah 30 juta dengan alasan tidak akan memberitakan kabar buruk PT PN3. Saat menerima uang hasil pemerasan itu, Marshall ditangkap polisi. Dia kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Terkait penembakan ini belum dipastikan apakah ada hubungannya dengan kasus-kasus sebelumnya atau ada kasus baru yang melilit Marshall. Menurut sejumlah wartawan di Siantar, Marshall sering memposting sesuatu di akun Facebooknya. Kasus ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan jurnalis. Di satu sisi Marshall mengaku sebagai wartawan, di sisi lain Marshall kerap mencoreng citra jurnalis sebagai dakwaan jaksa. Di sisi lain, Marshall kerap mencoreng citra jurnalis sebagai dakwaan jaksa lantaran berkali-kali tersandung kasus hukum, khususnya kasus pengancaman dan pemerasan. Sementara itu, kasus tembak mati terhadap Marshall juga dikecam berbagai pihak karena dianggap tindak kriminal yang luar biasa dan upaya perampasan kemerdekaan seseorang. Dikutip dari Tribun Medan, kakak kandung Marshall, Farida Isna Harahap, mengatakan adiknya itu pernah dipukuli lantaran kasus judi dan narkoba. Marshall pernah memberitakan soal perjudian dan narkoba sekira 3 tahun yang lalu. Karena beritanya itu, Marshall dikeroyok hingga babak belur. Farida mengatakan adik kandungnya itu terkenal vokal. Dia kerap melontarkan statement dengan nada keras baik lewat pemberitaan maupun media sosial. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.